Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya akan membacakan warta lisan hari ini tanggal 26 April 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online kita hari ini. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah minggu yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan menyerahkannya saat dilaksanakan ibadah di gereja, atau jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu nomor 0190466418 atas nama Immanuel Eka Tanta Putra Widya Stuti SP. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk saya berikan waktu saat teduh. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Disilahkan. Saudara-saudara, tema ibadah kita pada hari ini adalah hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Kata pembuka kita terambil dari Lukas 24 ayat 28 hingga 29 yang mengatakan demikian. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 329, Tinggal Sertaku.
padaku temu, Maha Penolong, Engkau sertaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan kerendahan hati kami, seraya kami memohon pertolongan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan atas hidup kami. Di dalam hidup kami yang mungkin ya Tuhan, banyak sekali diliputi oleh kegagalan dan keberdosaan, kesalahan, bahkan keteledoran kami untuk melakukan firman-Mu. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kasih-Mu tetap tinggal di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami mampu meresponi setiap firman-Mu itu untuk membarui diri kami sebagai orang-orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, supaya dari hari sehari kami boleh diubah, dibaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan penolong kami yang hidup, Tuhan dengarkanlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Sadunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus, aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tapi nasa jiwaku karena kasih-Nya penuh, Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 yang mengatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita mengucapkan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Dan
kehidupan. Silakan. Mari saudara-saudara, sebelum kita akan membaca merenungkan sabda Tuhan, kita menghampiri hadirat-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh benar nyanyian yang kami pujikan, bahwa firman-Mu itu adalah indah, ajaib di dalam kehidupan kami, karena kuasa firman-Mu berkuasa mengubah kami, membaharui kami. Bahkan kuasa firman-Mu itu yang membimbing kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, hamba-hamba-Mu yang siap akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya setiap bagian firman Tuhan yang kami renungkan, kami hayati kebenarannya, dan kami mengalami kuasanya, dan hidup kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, tolonglah setiap kami, supaya di dalam persekutuan ini, benar-benar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di dalam persekutuan ini. Bapa di dalam surga, dengarkanlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Lukas. Lukas 24 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang setia memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Saudara, seorang filsuf Prancis yang bernama Descartes mengatakan sebuah kalimat begini, "Cogito ergo sum." Bahasa Latin ini, saudara-saudara. Artinya, aku berpikir maka aku ada. Menurut Descartes, eksistensi seseorang itu dapat dilihat dari daya pikirnya. Bagaimana seseorang itu mencari kebenaran dengan cara mengkritisi segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Karena itu saudara-saudara, penting untuk mikir. Ya. Untuk merubah seseorang juga bisa dimulai dari perubahan pola pikir. Dan bukankah itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia mau merubah murid-muridnya, ketika dia mau merubah dua orang yang sedang berperjalanan menuju Emmaus itu? Perubahan itu dimulai dari perubahan pola pikir. Dua orang yang sedang berjalan menuju Emmaus itu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, kehidupan mereka itu diliputi kesedihan. Kehidupan mereka itu diliputi kekecewaan. Kehidupan mereka itu diliputi keputusasaan. Pendek pikirnya. Orang Jawa mengatakan cupet pikire. Tetapi setelah mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus di jalan menuju Emmaus itu, mereka diubahkan. Pribadi mereka dibaharui. Ada dua bukti yang menunjukkan bahwa mereka mengalami pembaruan diri itu. Yang pertama, saudara, mereka menjadi orang yang bijaksana. Saudara-saudara, lawan kata dari kata bodoh itu adalah kata apa, saudara? Pintar. Tapi Alkitab seringkali mengkontraskan kata bodoh itu dengan kata bijaksana. Misalnya, saudara-saudara, di dalam Matius 25 dikatakan di sana ada kisah perumpamaan 5 orang gadis yang bodoh. Kontrasnya adalah
5 gadis yang bijaksana. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menyebut 2 orang yang berjalan menuju Emmaus itu dikatakan di ayat 25 dengan kata bodoh. Menurut Tuhan Yesus, 2 orang Yahudi itu dinilai bodoh sebab mereka telah mendengarkan kesaksian dari perempuan yang pergi ke kubur Yesus itu, yang telah menjumpai Yesus yang bangkit itu, tetapi nyatanya 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka seperti murid yang lain juga mendengarkan kesaksian para perempuan itu, tetapi mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Karena itu kemudian Tuhan Yesus mencela mereka. 2 orang itu dikatakan bodoh, tidak punya hikmat, lamban hatinya, tidak memiliki kepekaan rohani, lambat untuk percaya kepada kebangkitan Kristus. Mereka bisa disebut oki. Apa saudara oki? Orang kurang iman. Ya, orang kurang iman. Tuhan Yesus tentu punya dasar ketika mencela 2 orang itu dikatakan sebagai orang bodoh. Pertama, saudara, karena sebetulnya kebangkitannya telah dinyatakan kepada para perempuan yang pergi ke kubur Yesus pada pagi hari itu. Artinya ada saksi yang hidup yang memberikan kesaksian secara valid tentang kebenaran kebangkitan Yesus itu. Tetapi nampaknya apa yang disaksikan oleh para perempuan itu diabaikan, dan 2 orang itu tidak percaya kebangkitan Kristus. Mereka sudah diberitahu, tapi mereka tetap kekeh kepada pendiriannya. Orang kuno mengatakan mereka itu kopek. Kopek itu kepala batu. Ya, orang yang tidak tahu, diberitahu, dibimbing, tetapi tidak mau tahu. Saudara-saudara, yang kedua, sebagai orang Yahudi, sebetulnya mereka punya rujukan di dalam pengajaran Perjanjian Lama yang membicarakan tentang nabi yang akan dibangkitkan. Misalnya di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18, atau gambaran tentang Mesias, yaitu hamba Tuhan yang menderita di dalam Yesaya 52 dan 53. Semua yang dinubuatkan, yang dikisahkan dalam kitab Musa maupun kitab para nabi itu menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi karena pemahaman mereka tentang Mesias itu masih bercampur. Sebagai orang Yahudi, mereka punya pemahaman bahwa Mesias itu secara politis yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bercampur antara konsep juga tentang Mesias secara rohani, di mana Mesias itu diyakini sebagai juru selamat yang akan membebaskan umat manusia dari dosa mereka. Karena itu hati mereka menjadi lambat untuk percaya, bimbang, apalagi dengan kematian Yesus. Saudara, kesenjangan antara kenyataan dan harapan itu seringkali dilihat seseorang sebagai sebuah masalah. Dan itulah yang sedang terjadi pada ke-12 murid, termasuk 2 orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Perasaan mereka kecewa terhadap kematian Yesus, pikiran mereka kalut sehingga membuat mata iman mereka menjadi rabun, tidak mengenali kehadiran Yesus yang bangkit itu. Karena itu untuk mencerahi mereka itu kemudian Tuhan Yesus kembali menerangkan apa yang ditulis di dalam kitab suci, apa yang dikatakan Musa dan para nabi tentang sosok Mesias. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar mereka, tetapi juga Tuhan Yesus membuka mata iman mereka melalui peristiwa perjamuan makan malam. Cara Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberkati makanan itu mengingatkan mereka akan sosok yang selama ini mereka kenal, yaitu Yesus. Apa yang diperbuat Yesus terhadap mereka membuat mereka itu insaf.
membuat mereka itu kemudian menyadari kebenaran yang sedang terjadi. Apa itu? Bahwa tamu yang ditolong untuk bermalam itu justru sesungguhnya yang menolong mereka. Kawan seperjalanan yang tidak mereka kenal itu justru mengenal mereka dan menolong mereka. Siapa saudara? Kawan seperjalanan yang tidak mereka kenal itu ternyata Yesus. Tuhan Yesus akhirnya mengubah mereka menjadi orang yang bijaksana. Mereka tidak lagi berpikir dan bertindak menurut pikiran mereka yang cupet, tetapi kini mereka bertindak berdasarkan pikirannya yang dibaharui oleh terang firman Kristus. Dan bukti dari tindakan mereka yang bijaksana itu adalah bahwa mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka mengurungkan niatnya untuk meninggalkan pelayanan. Setelah mereka mengalami pencerahan dari firman Kristus itu, mereka berbalik ke Yerusalem. Mereka kembali memberitakan kebangkitan Yesus itu kepada para murid yang lain. Mereka mengakui dengan kerendahan hatinya kekilafannya. Mereka melakukan pertobatan pribadi dan kembali ke jalan Tuhan. Jadi sebetulnya tidak ada yang terlambat bagi mereka yang mau bertobat. Saudara-saudara, orang yang bijaksana itu adalah orang yang menyadari kesalahannya, orang yang memperbaiki kesalahannya dan berbalik kepada jalan yang benar. Dan bukankah itu yang terjadi pada dua orang yang berjalan ke Emmaus itu? Kita melihat perubahan yang nyata dari sikap mereka. Karena itu saudara, semoga kisah ini memantik kehidupan iman kita untuk menjadi lebih baik. Siapapun kita bisa kecewa jika harapan hidup kita tidak tercapai. Kita bisa bertindak menjadi orang bodoh, bahkan bebal, seperti orang-orang yang berjalan menuju Emmaus itu, yang menuruti jalan pikirannya sendiri. Di dalam situasi pandemi virus ini, mungkin juga ada orang yang bersikap masa bodoh dengan himbauan pemerintah, tidak memikirkan kebaikan bersama. Maka tugas kita sebagai orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita dipanggil untuk memerangi kebodohan itu dengan cara melalui perjumpaan kasih, seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada dua orang yang menuju Emmaus itu. Maka siapapun mereka yang mau menuruti nasihat dari Tuhan Yesus, mereka akan diubahkan menjadi orang yang bijaksana. Saudara-saudara, orang yang bijaksana itu hidupnya bercahaya seperti bintang-bintang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itulah kesaksian dari Daniel 12 ayat 3. Orang yang bijaksana itu hidupnya bercahaya seperti bintang-bintang yang menuntun seseorang kepada kebenaran. Yang kedua, saudara, mereka menjadi pribadi yang bersemangat. Orang yang hidupnya dibarui oleh Sang Firman itu, hidupnya menjadi bersemangat, tidak loyo lagi, hidupnya tidak lesu lagi, hidupnya saudara-saudara tidak ngelemprek. Bahasa orang Batu, apa itu ngelemprek saudara? Lesu, nggak punya kekuatan. Orang yang hidupnya itu mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu seperti umpama Raja Wali muda yang terbang ke angkasa dengan kekuatan sayapnya. Kuasa Kristus membuat mereka bersemangat di dalam hidupnya. Dan di dalam bagian ini, hidup yang bersemangat itu dijelaskan dengan baik oleh penulis Lukas di ayatnya yang ke-33 yang mengatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dua orang yang berjalan ke Emmaus itu hatinya berkobar-kobar
setelah mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus itu dari kitab suci, firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus itu mereka kecap, dan mereka merasakan manisnya firman Tuhan itu, sehingga membuat mereka yang mengecapnya itu mengalami sukacita, mengalami bahagia, mengalami sebuah kerinduan untuk selalu mengecap firman itu kembali dan membagikan kepada yang lain. Semangat itu yang mereka miliki. Demikian juga ketika mereka bersekutu dengan Tuhan Yesus. Pengalaman bersekutu itu membuat mereka memiliki sebuah daya dorong. Mereka bersama ada pribadi yang menyertai mereka. Maka di dalam semangatnya kita melihat, sekalipun kondisi sudah malam, tetapi hal itu tidak menghalangi tekad dan semangat mereka untuk kembali ke Yerusalem, untuk melayani murid yang lain, untuk membagikan kabar suka, cita, kebangkitan Yesus itu. Mereka dengan penuh semangat dan totalitas mau berjalan melayani Allah. Mereka juga memiliki kerinduan agar murid yang lain itu juga mengalami semangat, mengalami sukacita, mengalami pembaharuan diri seperti mereka. Karena itu, benarlah kata Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengajar. Firman Tuhan itu berkuasa menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu berkuasa memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dua orang yang berjalan menuju Emmaus itu telah mengalami didikan Tuhan, sehingga kuasa firman itu mengubah hidup mereka. Tadinya mereka berjalan ke Emmaus dengan rasa pesimis, tetapi mereka berbalik ke Yerusalem dengan rasa optimis. Saudara-saudara, bahkan kita melihat mereka mengalami pertumbuhan iman yang signifikan seperti Thomas. Kalau dahulu mereka memanggil Yesus itu sebagai guru, tetapi di dalam kesaksian mereka kepada murid-murid yang lain, dia mengatakan, benar bahwa Tuhan sudah bangkit. Hati dan pikiran yang diterangi oleh kuasa Sang Firman itu telah mengubah mereka, sehingga membuat hati mereka percaya dan mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kurios, seperti yang disaksikan di ayat 34. Saudara, sediakanlah dirimu selalu untuk dibaharui oleh firman Kristus, supaya engkau menjadi orang yang bijaksana. Kalau engkau menjadi orang yang bijaksana, maka dalam hidupmu engkau akan bercahaya seperti bintang-bintang yang menerangi kehidupan yang lain untuk membawa ke dalam kebenaran. Melayani Tuhan dengan semangat. Kalau engkau menjadi orang yang bijaksana, dibaharui oleh Kristus, maka hidupmu akan sejahtera, akan berhasil di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sekalipun di tengah situasi pandemi virus COVID-19, kami masih Tuhan izinkan untuk membangun ibadah. Kiranya ibadah kami boleh berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk semesta yang sedang saat ini menghadapi pandemi virus COVID-19. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan satukan hati setiap pemimpin negara-negara, supaya mereka boleh bersatu hati untuk memerangi wabah ini. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Kami berdoa untuk Wakil Presiden kami Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan di tangan kepemimpinan mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat untuk menangani wabah virus corona ini, bekerja sama dengan para pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kiranya Tuhan Engkau satukan mereka untuk boleh melindungi masyarakat, warga negara ini, supaya boleh terjamin kesehatannya. Kami berdoa untuk para dokter yang menangani mereka, para tenaga medis di rumah sakit maupun puskesmas yang berada di garda terdepan. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka, memberikan kepada mereka kesehatan. Berikan alat pelindung diri, peralatan kesehatan yang cukup, sehingga dapat mereka pergunakan untuk melayani pasien. Kami berdoa untuk sesama kami yang sakit karena terjangkit wabah virus ini, agar Tuhan berikan kesembuhan, berikan daya imun yang baik, semangat, pikiran yang positif, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Ya Tuhan, ringankanlah beban ekonomi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang merencanakan sesuatu yang jahat karena memanfaatkan situasi ini. Tuhan, tegurlah mereka, ingatkanlah mereka, supaya mereka berbalik untuk berbuat kebenaran. Kami berdoa untuk Jawa Timur, Gubernur kami Ibu Khofifah, dan juga wali kota kami Ibu Dewanti Rumpoko, kota kami Kota Batu, supaya Tuhan bebaskan dari wabah virus corona, supaya warga masyarakat di Kota Batu ini pun boleh mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami yang lanjut usia, untuk Bapak Stanford, Ibu Satuni, Tante Bun, Tante Evi, Ibu Meni, Bapak Ajis, Bapak Tanto, Pak Seno, Pak Suhadi, Pak Eko Harno, Tante Erna, Bapak Niko, Ibu Tin, Pak Yohanes Masa, dan juga para lansia yang ada di Panti Wreda Simon Petrus. Tuhan jagai kesehatan mereka dan lindungi mereka, berikan semangat kepada mereka, berikan pengharapan kepada mereka. Juga untuk jemaatmu yang sakit, Ibu Lukman, Bapak Adi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soid, Bapak Betantio, Ibu Sumilah, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto, Ibu Supatmi, Bapak Mulyanto, dan secara khusus kami berdoa untuk Ibu Lina Hutasoid yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menjenguk dan merawat mereka. Tuhan, balut luka-luka mereka dengan kehangatan kasih-Mu, sehingga mereka boleh disegarkan dan dipulihkan kembali. Kami percaya Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib,
yang mampu memulihkan dan menyehatkan, membuat mereka memiliki kekuatan yang baru. Tuhan, pakailah tenaga medis, obat-obatan, makanan, waktu istirahat, berkati semuanya itu menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang juga studi dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Kiranya Tuhan tetap memberi semangat dan kerajinan kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin secara ekonomi mereka terdampak wabah ini. Ya Tuhan, tetap berikanlah rezeki-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Kami berdoa untuk ibadah online kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, baik pelayanan hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, majelis jemaat, maupun para aktivis yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti acara ibadah online ini. Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Bapa di surga, demikianlah permohonan doa kami. Kami naikkan kepadamu melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Untuk mengiringi persembahan ini, kita bersama-sama menyanyi dari NKB 183, Dulu Ku Mencari. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, terimalah dan berkatilah ya Tuhan persembahan ini, agar persembahan ini bisa bermanfaat untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada para majelis, agar para majelis bisa mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkatilah kami ya Tuhan dalam segala situasi kami di tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami dan juga usaha-usaha kami yang mungkin situasinya tidak sebaik
sebelumnya ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan, inilah doa persembahan kami. Hanya kepada-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ku beroleh berkat NKB 196. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera pegang. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.